Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kita akan membahas tentang kelanjutan dari sejarah kebangkitan Islam di masa Turki Utsmani. Yaitu setelah ada kebangkitan, maka sesuai dengan hukum alam ada kemunduran Daulah Turki Utsmani. Setelah masa Sulaiman Al-Qanuni, maka Daulah Utsmani Turki mengalami naik turun hingga akhirnya mundur dan runtuh. Hal ini terjadi karena pemimpin yang kurang mampu atau karena perkembangan dunia yang menurut perubahan sistem kerajaan menjadi sistem demokrasi. Satu kejadian yang memicu keruntuhan Daulah Utsmani adalah kekalahan Daulah Utsmani dalam Perang Dunia I sekitar 1914 sampai 1918. Yang mana pada saat itu ada Perang Dunia Pertama, Daulah Utsmani berada di pihak Jerman melawan blok sekutu dan Uni Soviet. Kekalahan Jerman dan Daulah Utsmani membuat rakyat Turki mengganti Daulah Utsmani menjadi Republik Turki. Keruntuhan Daulah Utsmani ini dimulai dengan munculnya gerakan Turki Muda yang menuntut reformasi kerajaan. Jadi yang dulunya itu memang Daulah Turki Utsmani ini berjaya atau berkuasa, kemudian ada gerakan-gerakan Turki Muda yang menuntut reformasi kerajaan. Gerakan ini menjadi bibit penentangan kepada kerajaan, maka menjadi kekalahan Daulah Utsmani saat Perang Dunia Pertama membuat daulah ini hampir dijajah oleh sekutu dan digagalkan oleh pasukan militer Daulah Utsmani. Hanya saja legitimasi pemerintahan telah rusak dan hilang di kalangan masyarakat. Akhirnya melalui Majelis Nasional Agung Turki, kedudukan sultan dihapus sekitar tahun 1922. 2 tahun kemudian posisi khilafah turut dihapus, dan dengan begitu maka berakhirlah sejarah Daulah Utsmani atau Turki Utsmani pada tahun 1924. Ada yang beberapa hal yang perlu kita resapi dan perlu kita juga pahami waktu kemunduran peradaban Daulah Turki Utsmani ini. Ada beberapa hal pelajaran yang bisa kita pahami atau kita ingat, yaitu seperti pertama, dan jangan diulangi lagi, kurangnya meratanya tingkat pendidikan warga Daulah Utsmani ya. Jadi mungkin di waktu itu ketika masih posisi kerajaan Daulah Utsmani, Turki Utsmani, pendidikan itu tidak merata. Itu juga menjadi penyebab keruntuhan Turki Utsmani. Jadi kayak memang tidak persatuan, keadilan. Kemudian kekuatan militer yang kurang terkoordinasi. Jadi waktu itu kekurangan, sehingga keruntuhnya Daulah Utsmani itu, Turki Utsmani itu militernya kurang terkoordinasi. Dan juga kesalahan kebijakan berpihak dalam Perang Dunia Pertama. Dan juga ada alokasi finansial untuk biaya peperangan yang sangat besar. Jadi bisa dikatakan bangkrut. Terjadinya perpecahan di dalam wilayah Utsmaniyah. Banyak bibit-bibit yang memang tidak pro, banyak yang kontra terhadap pemerintahan kerajaan Turki Utsmani. Dan rongrongan musuh yaitu Israel yang dihalangi untuk masuk ke Palestina. Jadi itu beberapa hal yang perlu menjadi pelajaran sebagai generasi Islam untuk bagaimana sebuah kerajaan atau sebuah negara itu akan berdaulah atau akan tetap makmur, jaya, merdeka
maka memang kita harus bisa menjaga kerukunan umat beragama, kerukunan lingkungan, dan juga bisa meratakan pendidikan sehingga orang-orang yang ada di negara tersebut, khususnya di Indonesia, akan memahami betapa pentingnya sebuah kemerdekaan sehingga tidak ada kata-kata runtuh atau akan dibubarkan negara tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.